Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan kelima. Jadi seperti yang hutang saya kemarin, bahwa hari ini kita bahas dulu tentang PKS-nya yang kalian sudah saya share videonya. Jadi kita bahas dulu si PKS. Ya. Kelihatan videonya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Saya sengaja matiin soundnya ya, supaya yang kedengeran hanya yang suara saya aja. Jadi ini sebenarnya adalah penawaran dari si pabrik si Huatai ini untuk pembuatan PKS. Cuma mereka buat rancang bangunnya, jadi saya pakai untuk memperkenalkan ke kalian bahwa PKS itu kira-kira seperti apa sih kondisinya, sehingga kalian terbayang bahwa oh PKS itu kira-kira begini gitu. Ini penampang luarnya mulai dari si bagian inti sampai ke bagian pembuangannya atau limbahnya. Yang pertama kalian lihat di sini, ini ada si truk yang datang membawa yang sudah kita bahas minggu lalu. Di jembatan timbang ini sudah ada aturan-aturan tersendiri bahwa harus dicatat plat nomor mobil, surat jalan, berat tanggal atau jam pengirimannya, lalu supir truknya, nama supir truknya juga, lalu supir truknya kemudian turun dari si truknya supaya dia nggak ikut tertimbang di jembatan timbang. Setelah dia turun, operator jembatan timbang menimbang si truk ditambah dengan buah tandan buah segar, lalu setelah semua data selesai dicatat, supir truknya naik kembali, lalu keluar dari jembatan timbang dan menuju pintu loading ramp. Seperti yang kita bahas, selanjutnya tandan buah segar itu akan dijatuhkan ke loading ramp, seperti yang saya sudah bahas juga bahwa kalau buahnya itu dari perkebunan sendiri, maka biasanya tidak ada sortasi lagi di loading ramp. Tapi kalau buahnya dari perkebunan rakyat, biasanya dilakukan sortasi di loading ramp. Selanjutnya, pintu setelah masuk ke loading ramp, maka dia akan tertahan di loading ramp. Karena di loading ramp itu ada pintu otomatis atau hydraulic press, sistem pintu hydraulic press, yang dia akan terbuka jika katrolnya diangkat dan akan tertutup jika katrolnya dilepaskan. Setelah loading ramp-nya penuh, barulah si tandan buah segar tadi masuk ke dalam lori atau sterilizer cage. Tempat sterilizer ini kalau misalnya si pabriknya memakai sistem rebusan yang vertikal. Kalau dia pakai yang horizontal nanti dibahas lagi. Lori ini sistemnya seperti kereta api. Nah, sampai di situ dia sistemnya seperti kereta api yang ada gerbong-gerbongnya. Maka nanti lori ini akan masuk ke dalam rebusannya atau masuk ke dalam gerbong-gerbongnya. Tapi tadi kan dia ada di rel yang terpisah dari rel tempat perebusan. Maka untuk mengubah-ubah relnya itu kita pakai namanya transfer carriage. Ada pabrik yang pakai transfer carriage, ada yang pabrik yang pakai seperti cantolan untuk diangkat satu-satu lorinya. Masih ada yang pakai kayak gitu, pakai crane namanya. Tapi sekarang udah jarang sih yang pakai crane.
Karena kalau pakai kren dia lebih ribet, lebih beresiko, lebih takut tumpah. Kalau pakai kren itu yang dicantolin di ujung-ujungnya. Lanjut, dari transfer carriage, maka si lori tadi berubah posisinya dari rel yang satu ke rel yang sebelahnya, supaya nanti bisa masuk ke dalam nih, ke dalam tempat atau mesin sterilizernya, atau sterilizer itu namanya sistem tempat merebus si tandan buah sawit tadi. Sudah masuk ke dalam si sterilizer itu kalau yang vertikal, kalau yang horizontal. Sekarang masuk ke yang vertical sterilizer atau yang tabungnya kecil, lurus, sistemnya lurus, bukan yang memanjang. Maka kalau tadi dari loading rem masuknya ke dalam lori, kalau yang di dalam vertical sterilizer itu dia akan masuk ke dalam si conveyor, masuk ke dalam conveyor, lalu dari atas conveyor dia akan jatuh ke vertical sterilizer. Kelihatan dia ditampung, tandan buah segarnya masuk ke vertical sterilizer, masuk sampai penuh, baru dia dipanaskan. Di sini ada penguapan, ada uap masuk, ada uap keluar, ada suhu, ada air. Lanjut, setelah buahnya selesai direbus dengan beberapa sistem, ada sistem perebusan 1 peak, 2 peak, 3 peak, 1 puncak, 2 puncak, 3 puncak. Setiap pabrik memakai sistem yang berbeda-beda, tapi umumnya dia memakai sistem 3 puncak. Waktunya biasanya sekitar 90 sampai 100 menit waktu perebusannya. Setelah selesai, maka dari vertical sterilizer, tandan buah segar tadi akan masuk ke conveyor untuk dikeluarkan ke tracer drum. Kalau yang di horizontal sterilizer, maka si lori-lori tadi akan masuk ke dalam mesin sterilizernya, kemudian mesin sterilizer, pintu sterilizernya ditutup. Setelah lorinya tersusun semua, biasanya kapasitasnya itu ada yang 25 ton dalam satu mesin rebusan ini. Jadi kalau seperti ini ada 2 mesin rebusan, berarti biasanya kapasitasnya 50 ton. Ada biasanya satu pabrik punya sampai 4 rebusan rata-rata, atau ada yang 3 juga, tergantung kapasitas pabriknya. Lalu dari atas ini, kalau kalian lihat yang uapnya jalan ini, itu adalah uap masuknya atau air yang masuknya. Kondisi di dalamnya biasanya dalam tekanan tertentu. Nah, air yang masuk, maka kalau ada air masuk, maka akan ada air keluar. Atau ada juga pendingin yang di bawah tadi, itu pendinginnya. Lalu, uap yang keluar atau uap yang dihasilkan akan keluar melalui atas ini dan dikeluarkan melalui corobong. Setelah selesai, maka si lori-lori tadi keluar dari pintu ujung yang satunya, baru didorong keluar si lori tadi dan masuk ke stasiun yang selanjutnya, melewati transfer carriage lagi, dia masuk ke namanya stasiun tipler. Di tipler ini ngapain? Di tipler ini potongan-potongan lorinya itu keluar, lalu dia masuk ke alat pemutar atau untuk menuang si tandan buah yang sudah direbus tadi. Maka dituang dari tipler, dia diputar, setelah dijepit diputar, keluar, tandan buah segarnya naik melewati conveyor. Setelah naik melewati conveyor, maka masuklah ke stasiun selanjutnya, yaitu tracer drum. Tracer drum ini fungsinya untuk memipil atau memisahkan antara tandan buah segar dengan tandan buah kosong dan tandan kelapa sawit, sehingga yang diambil hanya biji atau buah kelapa sawitnya saja. Di tracer drum, sistemnya atau metode yang digunakan itu adalah pembantingan. Maka tandan buah segar tadi dibanting yang sudah direbus untuk memisahkan antara si tandan buah kosong dengan buah sawitnya. Oke, setelah
buah sawitnya lepas dari si tandannya, maka si tandannya atau empty fruit bunch itu akan keluar melalui conveyor, dia akan terpisah, lalu dikirimlah ke tempat pembuangan di tandan buah kelapa sawit. Apakah si tandan buah kelapa sawit yang kosong itu tidak berguna, nanti akan dipisahkan lagi antara fiber, seratnya dengan tandan buahnya, yang kosong, maka itu nanti akan dijadikan untuk alat bahan bakar boiler. Under treasure conveyor itu untuk mengirim janjangan kosongnya juga. Lalu buah-buah yang tadi sudah terpisah masuk ke fruit cross conveyor untuk dimasukkan ke dalam digester. Di digester namanya. Di digester ini ngapain? Di digester ini terjadi kembali ada perebusan, tapi suhunya nggak sampai 100, biasanya hanya 90 derajat atau masih ada pemanasan di dalamnya. Masih dengan tekanan tertentu dan masih menggunakan air. Sudah, buah kelapa sawit yang masuk itu masuk ke dalam digester, yang pasti di dalam digester ini kita punya 5 buah mata pisau, yang ada dia pisau long arm-nya 2 biji atau pisau yang mata pisaunya panjang, lalu ada short arm-nya yang mata pisaunya pendek dan mata pisau yang bengkok untuk mencacah-cacah. Jadi memastikan bahwa si buah kelapa sawit tadi tercacah dengan sempurna karena kalian mau masuk ke metode ekstraksi atau pemisahan minyaknya di sini dari digester ini. Sudah itu setelah buahnya dicacah-cacah, masuklah dia ke dalam alat screw press. Screw press ini sudah pasti itu berurusan tentang alat tekan atau penekan si buah kelapa sawit tadi untuk menghasilkan minyak. Dengan tekanan tertentu beberapa bar, maka buah yang sudah dicacah tadi masuk ke alat screw press, lalu dari depan diberikan penekanan, setelah ditekan maka yang minyak itu akan ada 2 pengeluaran di sini, yang minyaknya yang sudah dalam bentuk minyak atau cairan akan keluar dari samping menuju ke stasiun klarifikasi, sedangkan biji dan cangkang kelapa sawitnya akan keluar melalui belakang dan masuk ke dalam stasiun kernel. Jadi ada pisah-pisah hasil di sini. Sudah, setelah si minyak kelapa sawitnya turun, maka dia akan masuk ke stasiun klarifikasi. Tahap satunya itu ada namanya sentrap tank atau untuk memerangkap pasir-pasir atau kotoran-kotoran yang keluar dari stasiun digester tadi. Jadi sistemnya itu filtrasi atau penyaringan. Lalu setelah lewat dari sentrap tank, maka dia akan masuk ke double deck vibrating screen. Ini sistemnya adalah seperti ayakan yang bergetar untuk lagi-lagi memisahkan antara kotoran dengan si CPO atau bakal minyak kelapa sawitnya. Ini detail dari double deck vibrating screen, maka dia ada beberapa penyaringan di sini. Yang padatannya akan keluar dan yang cairannya akan turun. Jadi ada keluarannya. Setelah dari situ, minyak akan masuk ke crude oil tank. Masuk ke crude oil tank, yang terakhir dia akan masuk ke vertical clarifier tank. Ada 2. Ini tergantung pabrik ada berapa buah. Nah, di vertical clarifier tank itu minyak pasti tetap diaduk dan masih ada pemanasan sebesar 50 derajat Celcius. Gunanya apa? Untuk menghindari naiknya nilai asam lemak bebas dari si minyak kelapa sawit. Sesudahnya
Sesudah dari clarifier tank, maka masuk ke dua jenis minyak yang sudah jernih. Ada first pure oil tank. Ini minyak yang sudah jernihnya disimpan di yang pertama, di tangki yang pertama, lalu dialirkan ke second pure oil tank. Lalu ini adalah oil transfer tank. Apa sih, kenapa sih ada oil transfer tank? Itu adalah yang nanti akan dikirim ke truk-truk mobil CPO yang untuk mengangkut ke pabrik refinery dari si minyak kelapa sawit. Oil heating tank ini sama, prinsipnya adalah memanaskan minyak sawit itu supaya dia tidak tengik. Lalu ada vacuum oil, artinya untuk memastikan minyak bahwa dia tidak mengandung air atau kemurniannya. Ini si truk CPO yang mengangkut si CPO kelapa sawit untuk ke pabrik refinery. Nanti si CPO ini juga truknya harus disegel, harus ada sopirnya dan ada surat jalan. Karena kalau enggak, maka akan ada kecurangan, mungkin terjadi kecurangan di mana misalnya sopirnya ngambil minyak sawitnya. Nanti maka dia akan lewat lagi ke jembatan timbang untuk ditimbang sebelum di refinery bahwa misalnya pergi dalam kondisi 200 kilo, sampai di sana kondisinya tinggal 150, berarti kemungkinan ada kecurangan, walaupun segelnya tetap harus juga diperiksa kondisinya. Ini itu selesai sampai CPO. Ya. Itu yang CPO-nya. Maka tadi kan hasilnya ada 2, ada biji, pemisahan biji sama kernel juga di dalamnya. Nah, kemana sih si biji sama kernelnya? Lalu di dalam klarifikasi juga terpisah si lumpur-lumpurnya. Lumpur-lumpurnya itu masuk ke dalam ini, namanya sludge oil tank atau lumpur tangki pemisahan lumpur. Sludge oil tank ini nanti dia akan masuk lagi ke descending pump, itu untuk masih dipisahkan lagi si minyaknya untuk memperkecil kemungkinan dari si kehilangan minyak atau oil losses yang terjadi di pabrik. Jadi ke pabriknya supaya tidak merugi. Maka diproses lagi si sludge tadi, mana tahu masih mengandung minyak, masih dipisahkan lagi antara padatan dengan minyaknya, diproses lagi, ada yang massa jenisnya berat, massa jenisnya ringan, dipisahkan lagi, masuk lagi ke proses selanjutnya sampai ke crude oil tank. Maka yang barulah yang si lumpur padatnya tadi atau sludge-nya masuk ke kolam penampungan atau kolam buangan, fat pit-nya di sini. Jadi di dalam pabrik kelapa sawit kita harus memastikan bahwa tidak boleh ada atau sangat minimalisir dari kehilangan minyak. Nah, lanjut. Ini tadi adalah keluaran dari si screw press. Screw press kalian tadi akan mengeluarkan yang si minyak masuk ke dalam si klarifikasi. Sekarang yang si biji sama si kernel akan kemana? Maka dia akan masuk ke deprecaper system, dia akan masuk ke namanya fiber cyclone. Fiber cyclone itu sistemnya pemutaran yang berputar-putar untuk sistem pemutaran yang untuk memisahkan antara buah sawit atau biji sawit dengan cangkang atau kernelnya kelapa sawit. Sudah dipisahkan di fiber cyclone, maka nanti akan lanjut lagi ke namanya polishing drum. Ini untuk memisahkan buah yang
berdasarkan berat jenis di sini. Yang berat jenisnya berat berarti pasti itu adalah si buahnya, lalu yang berat jenisnya ringan itu adalah si cangkangnya. Lalu masuk ke node grading screen, ini juga masih masing-masing itu untuk memisahkan kualitas buahnya. Lalu masuk ke ripple mill ini untuk menghancurkan si buahnya, menghancurkan bijinya, biji kelapa sawitnya. Masuk ke ripple mill. Lanjut ke crack mixer conveyor itu untuk memecahkan. Lalu masuk ke pemisahan lagi. Ini panjang prosesnya. Barulah terpisah antara biji dan kernel. Ini semua proses pemisahan antara biji kernel. Masuk ke kernel silo. Masih ada proses perebusan di situ. Kemudian barulah si kernel ini dimasukkan ke dalam truk-truk. Nah, sistem yang ada di pabrik kelapa sawit itu pasti ada tempat pembuangan atau ini adalah stasiun tambahan. Di sini raw water lalu juga selain ini yang ada dia sistem untuk pembuangan, untuk tempat sludge, fat pit dan lain-lain, ada yang namanya raw water treatment system dan sumber air. Ada yang pakai kolam, ada yang pakai dari sungai langsung. Di sini adalah sistem pengolahan airnya. Sistem pengolahan airnya nanti itu adalah untuk memakai dari airnya mungkin belum bersih, untuk menjadikan airnya bersih. Lalu di raw water treatment itu ada beberapa proses yang terjadi. Ada reservoir transfer pump itu untuk mengalirkan airnya, masuk ke raw water treatment, itu ditampung airnya, lalu dipakai proses penjernihan di dalam sini, memakai bahan-bahan kimia, memakai Al2, aluminium sulfat, dan NaCl3. Setelah airnya bersih, barulah air ini yang akan digunakan untuk proses perebusan, untuk proses di boiler. Boiler itu adalah sumber tenaga untuk pembangkit listrik di semua pabrik, dan air ini yang akan digunakan di keperluan sehari-hari. Yaitu misalnya kayak untuk kamar mandi, untuk masak, merebus, dan lain-lain. Itu yang dipakai di dari raw water treatment tadi. Nah, lanjut, steam boiler di sini itu adalah untuk pembangkit listrik atau tenaga yang digunakan untuk pembangkit listrik di pabrik. Jadi ada 2 stasiun yang juga utama, yaitu stasiun boiler, lalu ada stasiun pembangkit. Jadi pasti alat-alat di pabrik ini butuh listrik yang sendiri, butuh listrik yang punya pembangkit sendiri. Maka si boiler ini akan menghitung atau menghasilkan energi listrik melalui energi gerak yang diubah menjadi energi listrik untuk menjadi sumber listrik yang bekerja di pabrik. Setelah di dalam power plant atau sumber listrik di pabrik itu ada 2, ada yang memakai sistem steam, ada yang memakai dengan genset. Jadi untuk awal dihidupkan dulu dengan genset, baru nanti diubah menjadi energi gerak, memakai energi gerak. Nanti ini power plant yang merupakan inti dari pabrik, yang merupakan sumber dari energi yang ada di pabrik. Itu sekilas tentang pabrik kelapa sawit yang bisa saya share ke kalian. Yang
inti-inti dari pabrik kelapa sawit yaitu itu sistemnya gitu. Jadi kalau kalian sudah kebayang sistemnya, maka baru kalian bisa tahu apa saja sih yang perlu kalian tahu tentang satuan operasi di pabrik kelapa sawit. Cukup jelas tentang pabrik dulu. Saya mau tanya ke kalian, ada yang mau bertanya tentang sistem pabrik tadi yang dari videonya? Ada Bu, saya Bu. Ya, Farul Azmi ya? Iya Bu. Oke. Saya nanya yang di bagian stylizer Bu, perebusan Bu. Ya, Apa pengaruh waktu perebusan terhadap kadar minyak sawit yang dihasilkan nanti Bu? oke. Dan apakah minyak yang dihasilkan itu akan berkurang kalau terlalu lama kita merebusnya Bu? Itu saya Bu. Overcook ya. Oke. Terima kasih Farul Azmi pertanyaannya. Jadi kalau misalnya gimana sih Bu kalau waktunya itu berbeda-beda? Beda waktu, beda suhu, beda kondisi pasti akan menghasilkan kondisi yang berbeda-beda. Kalau misalnya kalian rebusnya terlalu lama, maka buah kelapa sawitnya pasti akan terlalu lunak. Kalau direbus terlalu lama, kalau buahnya terlalu lunak, maka kemungkinan akan hancur sampai ke dalam-dalamnya dan kandungan minyaknya akan bercampur dengan air dan susah dipisahkan. Tapi kalau waktu perebusannya tidak optimal, biasanya waktu perebusannya itu 90-100 menit, kalau tidak sampai segitu, maka perebusannya tidak sempurna. Lalu buahnya terlalu keras, waktu dia masuk ke dalam tracer drum, akan susah dipisahkan dari si tandan buahnya. Lalu di dalam proses perebusan itu ada 3 peak, biasanya dipakai 3 puncak. Yang pertama untuk 15 menit pertama itu hanya untuk mematikan enzim-enzim yang ada di dalam buah sawit supaya nanti tidak gampang terjadi pembusukan. Lalu untuk 30 menit kedua itu biasanya dipakai untuk menghilangkan kadar air yang ada di buah sawitnya. Lalu puncak ketiganya suhunya dinaikkan lagi, barulah di 60 menit terakhir itu kalian lakukan untuk proses perebusannya. Apa gunanya dilakukan bertingkat-tingkat? Ya supaya hasilnya optimal. Oh, ada yang mau pakai 2 puncak aja? Boleh. Boleh mau pakai 2 puncak? Boleh. Tapi umumnya pabrik memakainya sistem 3 puncak. Jadi ada bertahap. Yang pertama penghilangan enzim-enzimnya supaya bakteri-bakterinya juga tidak aktif. Lalu kemudian yang kedua adalah untuk menurunkan kadar air dari si buahnya. Dan puncak yang ketiga itu dipakai untuk baru merebus si buah sawitnya selama 60 menit terakhir. Semoga terjawab ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ini sebenarnya materinya dapatnya di teknologi pengolahan kelapa sawit. Cuma karena kalian belajar satuan operasi, umum seperti ininya harus tahu dulu, baru bisa kita masuk ke satuan operasinya. Jadi ada macam-macam kan. Kalian itu nanti harus tahu satuan operasi dari kondisi padat sampai kondisi cair. Harus tahu tekanan, harus tahu suhu, harus tahu aliran, dan lain-lain. Ada lagi yang mau tanya? Cukup jelas? Karena videonya bahasa Inggris, makanya saya jelasin lagi. Tapi bahannya atau videonya sudah saya share ke kalian ya. Oke, jelas sampai di situ? Jelas ya, oke. Sekarang sedikit saya mau share sama kalian tentang, karena kita pertemuan yang next-nya tinggal untuk pertemuan selanjutnya hanya untuk bahas kisi-kisi UTS. Karena minggu depan, kalian masuk Rabu apa Kamis ya, lupa saya.
Kamis, operasi. Kamis Bu, Kamis. Kamis ya. Kamis, Bu. Kamis. Kamis itu nanti kita hanya tinggal bahas si kisi-kisi UTS-nya gitu. Ya, Bu. UTS-nya nanti mau apa bahannya. Ini ada satu bahan yang nanti sesudah ini saya bakal share di portal ya. Mana dia ini? Kita masuk karena kalian sudah belajar tadi tentang si panas-panas perebusan dan lain-lain. Kita akan masuk ke aliran. Aliran itu nanti akan berhubungan dengan bilangan Reynolds atau bilangan tanpa dimensi yang digunakan untuk menganalisa gaya inersia atau fluida atau cairan. Jenis aliran fluida dan gaya gesekan yang terjadi dengan permukaannya akan menentukan bilangan Reynolds. Kalau nanti ada mengalirkan CPO dari dari screw press ke stasiun klarifikasi dan lain-lain, maka akan ada di situ bilangan Reynolds atau aliran fluidanya yang dalam satuan bilangan tanpa dimensi yang menganalisa gaya. Aliran fluida itu dapat dibagi ke dalam 3 kategori. Ada aliran laminar, ada aliran transisi, ada aliran turbulen. Nah, aliran laminar yang gimana? Dia yang sifatnya satu arah. Aliran satu lagi aliran transisi yang gimana? Itu aliran yang dia ada yang ke kiri dan ada yang ke kanan. Kalau yang turbulen dia ke segala arah. Jelas ya? Ini share screen-nya kelihatan kan? kelihatan Bu. Kelihatan Bu. Oke. Kelihatan Bu. Kelihatan Bu. Oke, sip. Lanjut. Ini adalah rumus bilangan Reynolds di mana diameter intern atau diameter tempatnya dikali dengan kecepatan rata-rata atau kecepatan alirnya dikali dengan densitas cairannya dibagi dengan kekentalan cairannya atau viskositas cairannya. Itu adalah rumus dari si bilangan Reynolds. Next, ini merupakan konversi. Ini intinya satuan dari volume dan densitas. Jadi kalau dari milimeter Hg dia ke liter berapa, ke sentimeter berapa, dan seterusnya. Ini konversi satuannya. Lalu di sini ada beberapa contoh soal juga saya share. Jadi kalau satuan di luar itu berbeda-beda, kalau kita mungkin pakai sentimeter, kalau di luar itu ada yang memakai feet atau kaki. Jangan lupa kita akan bahas juga nanti selanjutnya tentang sistem penukaran panas, sistem suhu, dan lain-lain. Nanti bahannya akan saya share, dan lalu pertemuan di Kamis, bahan yang saya share hari ini sudah pindah semuanya ke buku catatan. Jadi nanti waktu kita bahas, udah enak, kalian udah lihat buku catatan, bukan cuma nyimak dari yang saya share. Jelas ya? 1C tentang satuan operasinya. Maka kalian tinggal tunggu bahan yang akan saya share di portal nanti sesudah ini. Selanjutnya, beberapa tadi malam ada yang bilang sama saya, Bu, takut nggak bisa join di Zoom dan lain-lain. Ini juga saya lihat ada yang sinyalnya naik turun kayaknya, jadi keluar masuk. Maka rekaman videonya nanti akan saya share lagi ke kalian supaya kalian bisa pelajari ulang. Mungkin ada yang nggak jelas atau ada yang nggak kesimak. Jangan lupa absen di portal ya, 1C. Baik, Bu. Baik Bu.
Oke, saya rasa dari saya itu aja hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu hari Kamis. Jangan lupa ingatkan saya untuk hari Kamis kasih kisi-kisi UTS-nya. Baik, Bu. Oke, Baik, Bu. terima kasih. Saya Baik, Bu. Liv semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Bu.